Catalina Gutierrez lahir pada tahun 2003 di Argentina. Dia adalah putri dari pasangan Marcelo dan Eleonora. Catalina memiliki seorang kakak perempuan bernama Lucia. Ayahnya adalah seorang arsitek terkenal yang bertanggung jawab untuk memimpin beberapa proyek penting di Argentina. Sementara ibunya mendedikasikan hidupnya untuk keluarga. Ketika Catalina masih kecil, keluarganya pindah ke kota Cordoba, yaitu kota terpadat kedua di Argentina. Catalina tumbuh besar dan sangat dekat dengan kakaknya. Dan menurut orang-orang terdekatnya, Catalina menunjukkan keingintahuan yang besar terhadap berbagai hal dan memiliki keinginan yang sangat besar untuk belajar sejak usia muda. Profesi ayahnya sebagai seorang arsitek memiliki pengaruh yang kuat pada putrinya, yang memutuskan bahwa dia akan mengikuti jejak ayahnya. Oleh karena itu, setelah menyelesaikan SMA, Catalina memasuki Universitas Nasional Cordoba, di mana dia memulai untuk belajar arsitektur. Di sana, Catalina mendapat banyak teman yang menggambarkannya sebagai orang yang selalu bahagia dan juga ramah. Catalina suka menghabiskan waktunya bermedia sosial. Seperti semua orang di usianya, Catalina sangat aktif di internet. Dia biasa memposting foto dirinya, foto anjingnya, dan perjalanan yang dia lakukan bersama teman-temannya. Dia juga biasa memposting beberapa videonya saat sedang bernyanyi. Catalina melakukannya sebagai hobi dan tidak mengharapkan imbalan apapun. Namun dia akhirnya menjadi viral di internet dan dalam waktu singkat mendapatkan banyak pengikut. Catalina memiliki lebih dari 115.000 pengikut di Instagram dan lebih dari 47.000 pengikut di TikTok. Pada tahun 2024, Catalina bertemu dengan seorang pemuda bernama Lazaro yang belajar di universitas yang sama dengannya. Keduanya segera memulai hubungan dan menurut orang terdekat, keduanya tampak saling mencintai. Pada tanggal 17 Juli 2024, Catalina mau meminjam mobil ibunya untuk bisa pergi dengan pacar dan teman-teman kuliahnya pergi ke sebuah mall untuk bermain bowling. Saat itu Catalina yang berusia 21 tahun berada di hari-hari terakhir liburan kuliahnya. Meskipun Catalina dan kakaknya sudah tumbuh dewasa, ibu mereka tidak suka putrinya itu keluar di malam hari. Dia merasa kalau kota Cordoba sama seperti semua kota besar yang bisa berbahaya. Karena itu dia tidak mengizinkan Catalina keluar di malam itu. Namun Catalina membujuk ibunya bahwa dia akan aman hanya akan pergi ke mall bersama dengan teman-temannya. Meskipun ibunya masih merasa ragu, dia mengizinkan putrinya itu pergi dan meminjamkannya mobilnya. Tak lupa, ibunya juga meminta agar Catalina harus terus memberi kabar padanya setiap waktu. Catalina menyetujui semuanya dan setelah itu berpamitan kepada ibunya dan pergi di sekitar pukul 9 malam. Sebelum pergi, dia mengirimkan pesan suara ke pacarnya yang mengatakan bahwa dia sudah dalam perjalanan dan memintanya untuk menunggunya di tempat parkir mall. Tetapi Catalina tidak pernah muncul. Seiring berjalannya waktu, Lazaro dan teman-teman Catalina merasa aneh. Perjalanan dari rumah Catalina ke mall hanya memakan waktu sekitar 15 menit dengan mobil. Dan saat itu sudah lebih dari 30 menit. Lazaro dan teman-temannya mencoba menelpon Catalina beberapa kali tetapi dia tidak menjawab panggilan apapun. Mereka juga mengirimkan banyak pesan teks dan tidak ada satupun yang dijawabnya. Lazaro kemudian memutuskan untuk menelpon Lucia, menanyakan apakah Catalina ada di rumah. Tetapi Lucia menjawab bahwa adiknya itu tidak ada di rumah. Lazaro juga memberitahu kalau Catalina tidak muncul di mall.
Lucia menjadi putus asa mendengar itu dan memberitahu ibunya tentang apa yang terjadi. Ayahnya kemudian terus-menerus mencoba menelpon Catalina tetapi tidak pernah ada respon. Merasa putus asa, orang tua dan kakak Catalina pergi ke kantor polisi di mana mereka mengajukan laporan orang hilang. Beberapa menit kemudian, pacar Catalina dan teman-temannya tiba di kantor polisi untuk juga ikut memberikan informasi. Lazaro menunjukkan kepada pihak berwenang pesan suara yang dikirim oleh Catalina pada malam hari itu. Sementara Lazaro berbicara dengan polisi, teman-teman Catalina menelpon teman-teman dan kenalannya yang lain dengan harapan ada yang tahu sesuatu tentang keberadaan Catalina. Salah satu yang dihubungi adalah Nestor Soto yang adalah teman kuliah sekaligus teman baik dari Catalina. Nestor tidak punya keluarga di Cordoba, dia tinggal sendiri di kota itu. Setelah mengetahui bahwa Nestor tinggal jauh dari keluarganya, Catalina merasa kasihan. Dia mulai sering mengundang Nestor ke rumahnya dan keluarga Catalina menerima Nestor dengan baik. Selanjutnya Catalina mulai memberi Nestor tumpangan ke kampus setiap hari karena dia tinggal dekat dengan rumahnya. Nestor juga selalu berada di kelompok kerja kampus bersama dengan Catalina. Keduanya memiliki persahabatan yang sangat kuat. Karena itu, teman-teman Catalina lainnya menelpon Nestor mengira kalau dia mungkin tahu sesuatu. Namun Nestor menyatakan kepada mereka bahwa dia tidak berbicara dengan Catalina di malam itu dan tidak tahu di mana dia berada. Nestor menyatakan kekhawatirannya dan mengatakan bahwa dia akan pergi ke kantor polisi untuk membantu mereka dengan apapun yang dibutuhkan. Setibanya di kantor polisi, Nestor menyatakan solidaritasnya dengan keluarga Catalina dan mengatakan bahwa dia akan melakukan apapun yang dia bisa untuk membantu menemukan Catalina. Di tengah-tengah ketidakpastian ini, Lucia teringat kalau dia dan Catalina telah mengaktifkan lokasi ponsel masing-masing. Dan sebagai tambahan, dia memiliki kunci akses untuk dapat melihat di mana Catalina berada. Ketika melacak ponselnya, lokasi perangkat menunjukkan ke sebuah lingkungan yang berjarak sekitar 200 km dari rumah Catalina. Tim polisi dengan cepat menuju ke lokasi yang ditunjukkan dan di sana mereka menemukan mobil yang telah terbakar sebagian. Ketika memeriksa di dalam mobil, polisi menemukan jenazah Catalina di kursi belakang. Tidak ada tanda-tanda luka di tubuh, tetapi ada tanda-tanda penyerangan. Bagian dalam mobil tercium bau alkohol yang kuat karena semua jok basah dengan cairan itu. Polisi menduga bahwa siapapun yang melakukan kejahatan ini menuangkan alkohol ke dalam mobil dan kemudian membakarnya. Namun, pelaku menutup pintu mobil yang mengakibatkan oksigen berkurang dan mencegah api bertambah besar, sehingga mobil hanya terbakar sebagian saja. Tubuh Catalina mengalami beberapa luka bakar, tetapi api padam sebelum menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Keluarga dan teman-teman diberitahu tentang apa yang terjadi pada Catalina. Nestor terlihat terkejut dan menangis bersama dengan orang tua Catalina. Selama penyelidikan, polisi mengesampingkan kemungkinan perampokan karena semua barang milik Catalina tidak ada yang hilang. Polisi menduga adanya motif balas dendam dan memutuskan untuk memanggil semua orang terdekat korban untuk memberikan pernyataan. Di antara orang-orang ini ada satu orang yang menarik perhatian para penyelidik dan orang ini adalah Nestor. Saat memberikan keterangan, Nestor mengaku di malam itu dia berada di rumahnya. Namun setelah beberapa kali ditanya oleh penyelidik, Nestor mulai mengatakan hal yang lain. Penyelidik kemudian memutuskan untuk meminta ponselnya agar bisa dilakukan pemeriksaan.
Saat dilakukan pemeriksaan terhadap ponselnya, penyelidik menemukan GPS pada ponselnya yang menunjukkan Nestor pernah berada di lokasi ditemukannya jenazah Catalina. Setelah penemuan ini, polisi pergi ke rumah Nestor dan memintanya untuk datang ke kantor polisi. Di kantor polisi, penyelidik bertanya lagi kepada Nestor di mana dia berada pada malam kejahatan itu. Dan lagi-lagi dia mengatakan kalau dia ada di rumah. Namun ketika polisi mengajukan lebih banyak pertanyaan, Nestor menunjukkan kegugupan. Dia melihat sekeliling, memegang tangannya dengan cemas dan bahkan gemetar. Saat itulah Nestor mengatakan kalau dia teringat sesuatu, bahwa malam itu dia tidak berada di rumahnya sepanjang waktu. Menurutnya di sekitar pukul 8 malam, dia pergi berlatih bela diri. Dan baru setelah itu dia kembali ke rumahnya. Ketika polisi bertanya apakah dia ada berkomunikasi dengan Catalina di hari itu, dia menyatakan bahwa dia tidak melakukannya. Nestor juga menjawab tidak tahu ketika ditanya apakah dia mengetahui bahwa Catalina akan bertemu dengan teman-temannya dan pacarnya di malam itu. Tetapi para penyelidik tahu kalau dia berbohong, karena salah satu dari teman Catalina telah mengundangnya atas permintaan Catalina sendiri. Ketika dihadapkan dengan banyak pertanyaan dari para penyelidik, Nestor menjadi lebih gugup. Sampai pada satu titik, setelah terdiam beberapa menit dia mengakui kejahatannya. Nestor mengatakan kepada penyelidik bahwa Catalina adalah cinta dalam hidupnya, namun Catalina malah berpacaran dengan pemuda lain. Dan dia mengaku kalau dia telah mengambil nyawanya. Pada saat itu polisi sudah memiliki pelaku di tangan, namun mereka masih perlu memahami motivasinya. Nestor segera ditangkap sebagai pencegahan. Tidak ada rincian kejahatan yang terungkap pada saat itu dan polisi melanjutkan penyelidikan. Pengakuan dari Nestor mengejutkan teman-teman dan keluarga Catalina. Banyak yang tidak percaya dan bahkan mengira dia mengada-ngada. Orang tua Catalina tentu merasa terkejut dengan penemuan ini. Mereka tidak percaya orang yang telah mereka anggap seperti keluarga sendiri telah menghilangkan nyawa putri mereka dengan brutal. Ayah Catalina mengatakan selama wawancara bahwa Nestor hadir setiap saat setelah hilangnya Catalina untuk mendukung keluarga mereka. Nestor bahkan mengatakan kalau dia akan melakukan segalanya untuk bisa menemukan Catalina. Dan dia masih berpura-pura tidak tahu apapun tentang keberadaan temannya itu. Lucia juga mengatakan bahwa saudara perempuannya sangat mempercayai Nestor dan keduanya memiliki persahabatan yang sangat kuat. Kasus ini mendapatkan liputan luas di media dan akibatnya ada korban Nestor yang lain juga ikut muncul. Salah satunya adalah seorang wanita muda yang tidak disebutkan identitasnya. Menurut gadis ini, Nestor melecehkannya sepanjang masa remajanya dan meskipun dia melaporkan kejadian tersebut kepada kepala sekolah, tidak ada tindakan yang diambil. Catalina maupun keluarganya tidak ada yang tahu tentang masa lalu yang gelap dari Nestor. Semua orang yang mengenal Nestor di Cordoba mengatakan bahwa dia sangat baik dan sopan. Hasil otopsi pada tubuh Catalina mengungkapkan bahwa penyebab kematiannya adalah sesak nafas. Tetapi tidak bisa ditentukan benda apa yang digunakan untuk serangan di tubuh Catalina. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda pelecehan seksual. Namun dipastikan bahwa Catalina sudah meninggal dunia ketika pelaku membakar mobilnya. Catalina diikat dan disumpal tetapi tidak mungkin untuk mengetahui apakah ini terjadi sebelum atau setelah dia meninggal. Informasi ini penting karena dapat menentukan apakah Nestor telah merencanakan kejahatan ini atau tidak. Sementara itu pihak berwenang melanjutkan penyelidikan mereka untuk lebih memahami motif kejahatan. Upacara pemakaman Catalina berlangsung di sebuah pemakaman di kota Cordoba dan dihadiri oleh ratusan orang.
Keluarga bermaksud untuk mengkremasi jenazah Catalina dan menaburkan abunya. Namun mereka harus menunggu izin dari pihak berwenang karena penyelidikan belum selesai dan analisis lebih lanjut terhadap jenazah mungkin masih diperlukan. Lucia berbicara di media sosial melalui video emosional yang dibuatnya, di mana dia mengumpulkan foto-foto dirinya dan Catalina bersama. Segera setelah Lucia memposting video ini, beberapa komentar muncul dari teman, keluarga, dan juga orang-orang yang mengikuti kasus tersebut. Mereka menyampaikan bela sungkawa dan meminta keadilan. Menurut para penyelidik, Nestor membujuk Catalina ke apartemennya dengan mengklaim kalau dia ingin pergi ke mall bersamanya. Teori ini dikonfirmasi setelah polisi memiliki akses ke gambar dari kamera keamanan yang terletak di dekat apartemen Nestor, dan juga di dekat dengan lokasi ditemukannya jenazah Catalina. Berkat gambar-gambar ini, penyelidik dapat mengetahui apa saja langkah terakhir Catalina di malam itu. Dalam gambar-gambar yang diambil oleh kamera dari sebuah rumah yang terletak di seberang dari tempat tinggal Nestor, terlihat Nestor menggendong Catalina ke dalam mobilnya dan menaruhnya di kursi belakang, dengan posisi yang sama seperti saat dia ditemukan. Dalam video lainnya, terlihat mobil itu melaju di sepanjang jalan pada pukul 10:22 di malam hari. Dan jalan yang dilewati itu menuju ke tempat lokasi dari penemuan jenazah. Selama penggeledahan di apartemen Nestor, polisi menemukan sebuah cincin milik Catalina. Polisi tidak tahu persis bagaimana cincin itu bisa berakhir di apartemen Nestor. Apakah Catalina meninggalkannya dengan sukarela atau apakah Nestor yang mengambilnya? Selain cincin, polisi juga menemukan helaian rambut Catalina yang tersebar di seluruh apartemen. Dan di mesin cuci terdapat pakaian yang dikenakan oleh Nestor pada hari kejadian. Menurut pihak berwenang, Catalina tiba di apartemen Nestor pada pukul 9:30 malam. Catalina menjemputnya sehingga mereka bisa pergi ke mall bersama. Dengan kesepakatan adalah bahwa ketika Catalina tiba di apartemennya, Nestor seharusnya sudah berada di depan gedung menunggunya, sehingga mereka tidak membuang waktu dan bisa langsung pergi. Namun ketika Catalina tiba, Nestor tidak ada di sana. Nestor membuat alasan dan memintanya untuk masuk ke apartemennya dulu. Kamera keamanan di depan gedung merekam saat Catalina keluar dari mobilnya dan memasuki gedung. Menurut polisi, di dalam apartemennya, Nestor mencoba memaksakan sesuatu pada Catalina. Belum diketahui apakah dia mencoba untuk mencium atau malah melakukan sesuatu yang lebih ekstrim. Yang pasti adalah bahwa Catalina menolak permintaannya dan setelah itu keduanya berakhir dengan pertengkaran. Nestor kemudian frustasi dan diliputi amarah, dan dia mulai menyerang Catalina sampai dia pingsan dan kemudian mencekiknya. Dengan semua bukti yang dikumpulkan selama penyelidikan, Nestor secara resmi dituduh melakukan kejahatan dan dia ditahan di penjara. Selama wawancara, ayah Catalina mengatakan kalau dia mempercayai sistem peradilan di Argentina dan menyarankan orang tua lain untuk lebih memperhatikan teman-teman dari anak-anak mereka. Sedangkan ibu Catalina mengatakan kalau dia tidak tahu bagaimana hidupnya akan bisa berlanjut tanpa putrinya. Meskipun pihak berwenang telah menutup penyelidikan dengan Nestor sebagai satu-satunya tersangka, informasi baru muncul yang menunjukkan bahwa lebih banyak orang terlibat dalam kasus ini. Seorang saksi yang tinggal di sebuah rumah yang dekat dengan tempat mobil Catalina ditinggalkan mengatakan kepada polisi bahwa pada malam kejahatan tersebut dia mendengar adanya suara beberapa orang berdebat di depan rumahnya. Dan mereka berdebat tentang apakah lebih baik membakar mobil atau tidak. Saksi ini mengatakan dia hanya mendengar percakapan dan tidak dapat melihat wajah dari orang-orang ini.
Ketika menganalisis gambar dari kamera keamanan lain yang terletak di jalan-jalan yang menuju ke lokasi mobil ditinggalkan, penyelidik melihat mobil Catalina berbelok di sudut jalan pada pukul 11 malam. Dan 3 menit setelah itu, sebuah mobil muncul dan parkir di sebelah mobilnya Catalina. Seorang pria keluar dari mobil itu dan mendekati Nestor. Pria tak dikenal ini berbicara kepada Nestor dan kemudian kembali ke mobilnya. Tak lama kemudian, Nestor membakar mobil Catalina dan juga kembali ke apartemennya. Saat diinterogasi oleh polisi, Nestor mengatakan kalau dia kembali ke apartemennya dengan berjalan kaki. Tetapi hal ini tidak mungkin terjadi karena jaraknya yang sangat jauh. Oleh karena itu polisi yakin bahwa Nestor mendapatkan bantuan dari seseorang. Namun tidak diketahui apakah orang ini hanya membantu mengantarkan Nestor kembali ke apartemennya atau apakah dia juga memiliki peran langsung dalam pembunuhan. Sejauh ini Nestor mengklaim bahwa dia bertindak sendiri dan tidak ada orang lain yang terlibat. Pihak berwenang terus melanjutkan penyelidikan mereka dan berharap untuk segera menemukan kemungkinan dari kaki tangannya. Saat ini Nestor dipenjara di penjara keamanan menengah di Argentina. Dan menurut sumber, persidangannya akan berlangsung di antara akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Jika Nestor dinyatakan bersalah, dia kemungkinan akan menerima hukuman maksimum yang diizinkan di Argentina, yaitu hukuman penjara seumur hidup. Well, sampai di sini dulu kisah kali ini. Menurut kalian, apakah ada orang lain yang membantu Nestor? Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!